Yang kedua adalah paham kolektivisme, dan yang ketiga adalah paham integralistik. Kalau paham individualisme itu paham yang menganggap bahwa manusia itu perlu diperhatikan secara pribadi. Artinya kesanggupan dan kebutuhannya tidak boleh disamaratakan dengan individu lainnya. Namun negatifnya dari paham individualisme ini adalah ia beranggapan setiap individu itu berhak atas kebebasan berbuat, mementingkan dan mengutamakan hak atau kepentingan pribadi atau perseorangan dengan melebihi kepentingan masyarakat maupun orang lain. Oleh karena itu, paham ini cenderung tidak cocok kalau diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila. Karena potensi individualis yang bersemayam di dalam diri manusia yang menganut paham ini akan berubah menjadi negatif berupa keserakahan, egosentris, cuek misalnya, masa bodoh terhadap sekitar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, paham kolektivisme. Ini kebalikan dari yang pertama, paham individualisme tadi. Paham kolektivisme ini adalah paham yang tidak menginginkan adanya hak milik perseorangan. Segala sesuatu adalah milik bersama. Jadi ini mirip-mirip paham sosialis ya. Kalau individualisme tadi itu mirip-mirip paham kapitalis. Kalau kolektivisme ini mirip-mirip paham sosialis. Jadi tidak ada hak milik perseorangan, semuanya milik bersama. Paham ini beranggapan bahwa eksistensi individu tidak begitu penting. Yang paling penting adalah kepentingan kelompok. Artinya segala daya upaya yang dilakukan individu harus ditujukan untuk kepentingan kelompok. Sehingga ini kurang cocok juga dengan Pancasila. Karena dia lebih berorientasi pada kelompok dan membatasi kemampuan individu untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, ini paham integralistik. Paham integralistik ini adalah paham yang terkandung di dalam Pancasila, yang meletakkan asas kebersamaan hidup, mengidamkan keselarasan dalam hubungan antara individu dengan individu lain maupun individu dengan masyarakat. Artinya paham ini tidak memihak kepada pihak yang lebih dominan atau lebih kuat atau mayoritas, kemudian menepis adanya dominasi mayoritas serta tidak mengenal adanya tirani minoritas. Paham ini mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, kebineka tunggal-ikaan, keagamaan dan keselarasan. Dengan kata lain, paham ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, namun tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi masing-masing individu yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham yang ketiga ini, yaitu paham integralistik yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Kemudian implementasi ini yang terakhir, implementasi landasan sosiologis di sekolah, di dalam pendidikan nilai-nilai keislaman. Dalam rangka mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada siswa dengan menjadikan kehidupan sosial sebagai landasan utamanya, para guru bisa memulai dengan mengajarkan tata krama ketika bertemu teman misalnya, atau ketika bertemu guru,